Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Saya Cynthia Rompas. Saudara Presiden Prabowo Subianto enggan membentuk tim gabungan pencari fakta demo rusuh pada Agustus lalu. Presiden mempersilahkan Komnas HAM dan 6 lembaga negara yang tangani HAM untuk melakukan pencarian fakta. Hal ini disampaikan Menko Bidang Hukum, Politik, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra di Istana pada Rabu sore kemarin. Menurut Yusril, usulan membentuk TGPF yang dikemukakan Gerakan Nurani Bangsa dinilai baik oleh Presiden. Namun Presiden memilih investigasi kerusuhan demo Agustus lalu dilakukan Komnas HAM dan lembaga-lembaga yang terafiliasi HAM. Sehingga menurut Presiden TGPF tak perlu dibentuk. Saya sudah mendapat penegasan dari Bapak Presiden barusan bahwa usulan untuk membentuk tim gabungan pengumpulan fakta terhadap kasus-kasus demonstrasi yang berujung kerusuhan akhir Agustus yang lalu itu tidak perlu dibentuk menurut Bapak Presiden. Dan oleh karena 6 lembaga negara HAM yang dipimpin oleh Komnas HAM sudah membentuk tim penyelidik non-justisial independen, maka Presiden mengatakan bahwa silahkan Komnas dan 6 lembaga negara HAM itu bekerja untuk melakukan penyelidikan, mengumpulkan fakta tentang apa yang terjadi di balik demonstrasi yang berujung kerusuhan itu. Sebelumnya, saudara anggota Gerakan Nurani Bangsa Lukman Hakim memastikan Presiden Prabowo Subianto menyetujui pembentukan tim investigasi independen. Pasalnya, kericuhan demo 25 hingga 30 Agustus lalu menelan korban jiwa dan kekerasan. Salah satu tuntutan masyarakat sipil yang juga menjadi aspirasi kami dari GNB adalah perlunya dibentuk komisi investigasi independen terkait dengan kejadian Prahara Agustus beberapa waktu yang lalu yang menimbulkan jumlah korban jiwa, korban kekerasan, luka-luka dan seterusnya yang cukup banyak. Presiden menyetujui pembentukan itu. Keengganan Presiden Prabowo membentuk TGPF demo rusuh Agustus dinilai sebagai sikap pemerintah yang tidak memandang peristiwa demo Agustus sebagai hal yang serius dan mengerikan. Padahal menurut aktivis, dalang dibalik demo ricuh yang timbulkan banyak korban itu harus diungkap secara transparan. Kita melihat berarti Presiden Prabowo tidak menganggap peristiwa kemarin adalah peristiwa yang mengerikan, yang berdampak serius kepada hak asasi manusia, kepada hak masyarakat. Bayangkan ada orang meninggal lebih dari 10, luka-luka sangat banyak, ditangkap ribuan orang, banyak terjadi penjarahan dan kekerasan, dan Presiden tidak menganggap penting itu untuk diungkap secara serius. Diungkap secara mendalam dan dibongkar siapa, apa dan bagaimana terlibat di dalamnya. Kita melihat bagi pemerintah ini adalah hal yang biasa saja dan itu mengerikan. Kami kecewa terhadap hal itu. Lalu benarkah keengganan Presiden membentuk TGPF kasus demo rusuh Agustus adalah sikap cuek atau tidak menganggap serius jatuhnya korban dalam dugaan kekerasan yang ditimbulkan saat demo Agustus lalu? Kita akan bahas bersama mantan Kapolda Jawa Barat Irjen Purnawirawan Anton Carlyan. Juga ada dosen STIH Jentera Bivitri Susanti serta mantan Ketua BEM Kema Unpad Firdian Aurelio. Selamat sore Mas Firdian, Pak Anton, Mbak Bivit. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore Mbak Cynthia. Ya, Mas Firdian, ini kan Presiden memilih untuk tidak perlu membentuk TGPF demo ricuh Agustus lalu. Tanggapan Anda sebagai yang ikut beraspirasi saat Agustus lalu seperti apa? Dalam banyak sejarah dunia, Mbak, pelanggar HAM seringkali melindungi pelanggar HAM. Kalau kita melihat contoh dari mulai Hitler, Mussolini, Putin, dan lain sebagainya, pelanggar HAM cenderung akan melindungi pelanggar HAM. Saya nggak pengen bilang bahwa Presiden melindungi pelanggaran HAM, tapi kalau niatnya kayak gini, ya jangan kaget kalau publik kemudian menafsirkan ke arah yang sana.
Yang kedua, Mbak, sekarang polisi telah melakukan berbagai show ketika bicara soal menginvestigasi hilangnya korban demonstran, kemudian menginvestigasi siapa di balik kerusuhan. Tapi lama-lama cuma jadi kayak cap dan stempel. Nah, kalau polisi berusaha mencari siapa dalang di balik kerusuhan, ujung-ujungnya disita buku, Mbak. Itu aja udah pasti salah tangkap. Kalau disita itu buku udah salah tangkap. Teman-teman kami yang masih ditahan di Polda, bahkan sekarang kesehatan dan psikisnya menurun. Dikasih makannya dikit, diberikan intimidasi, belum lagi ancaman UITE. Dan tiap hari kami dapat kabar-kabar baru, penjemputan di daerah-daerah. Ada di Jawa Timur dijemput, di Jakarta teman kami Muhammad Iqbal dipanggil, dan lain sebagainya. Jadi harusnya kan di mana-mana ketika ada gerakan dari negara, ketika membuat investigasi, harusnya memberikan rasa aman untuk publik, terutama kami untuk orang-orang muda yang bersuara. Faktanya sekarang kami malah jadi takut dianggap sebagai perusuh oleh polisi, supaya polisi yang penting KPI-nya beres aja gitu, Mbak. Kami tangkap maksud Anda terkait dengan pembatalan ataupun presiden yang tidak jadi membuat TGPF. Tapi kalau dari sisi Pak Anton sendiri, Pak Anton, ini kalau memang presiden memilih investigasi cukup dilakukan oleh Komnas HAM dan 6 lembaga negara yang mengurus HAM, ada yang bilang juga ini seakan pemerintah tidak anggap serius, seakan pemerintah cuek, padahal di sini ada korban jiwa, ada korban yang terluka di sini. Baik, boleh-boleh saja tafsiran menganggap cuek. Tapi ini kan justru untuk memberdayakan lembaga negara itu sendiri. Apabila ada korupsi, kedepankan mungkin KPK, Polri, Kejaksaan. Apabila ada masalah-masalah yang menyangkut, yang dianggap akan ada pelanggaran HAM, kedepankan lembaga negara yang memang berkompeten di dalam hal tersebut, yaitu 6 lembaga negara tersebut, dari mulai Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI, Ombudsman, dan lain-lain. Hal ini pun juga justru ini dengan dibentuknya 6 lembaga independen itu merupakan satu keseriusan dari negara, justru bukan cuek gitu kan. Seperti tahun 2002 ada Kanjuruhan, mereka langsung responsif. Nah, apabila lembaga-lembaga HAM ini diam saja, tidak melakukan aksi, nah baru itu dikatakan cuek. Justru Bapak Presiden ini menyatakan tersebut karena sebelumnya belum mengetahui bahwa 6 lembaga ini sudah dibentuk dan mau mengadakan penyelidikan. Nah setelah itu, oh iya betul, harus sesuai fungsinya, sesuai dan harus diberdayakan. Karena begini, kita aspiratif sekali terhadap lembaga pencari fakta yang independen itu sendiri. Namun di dalam hal ini adalah penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan dan penyidikan itu ada aturan-aturan tertentu, ada hal-hal yang harus ditembus. Ini kalau ini berdiri sendiri, ini ada keterbatasan-keterbatasan. Tapi gini Pak Anton, maaf saya potong. Kalau kita bicara soal TGPF, ini kan adalah instrumen resmi pemerintah yang artinya mau andil langsung. Anda dulu sebagai penyidik kasus Munir dalam tim TGPF-nya. Kenapa menurut Anda juga Anda sepakat artinya dengan pemerintah untuk tidak perlu membentuk TGPF? Begini, karena ini pelanggaran HAM. Nah, jadi aspirasi ini bisa saja ditampung. Nah, Komnas HAM itu sendiri dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 kalau tidak salah boleh membentuk tim ad hoc yang isinya itu tim-tim yang komunitas yang menyangkut kemanusiaan dan sebagian daripada masyarakat. Karena di sini ketika bergerak tim ini kan memerlukan anggaran. Nah, apa salahnya apabila aspirasi ini pun juga nanti sebagai solusinya ditampung oleh Komnas HAM, sehingga nanti lebih jelas ini. Karena untuk penyelidikan itu kan minimal harus punya ya kapasitas sebagai skep penyidik gitu kan. Sementara ini adalah penyidikan yang khusus. Jadi sebetulnya tidak usah kecewa, yang penting aspirasi ini bisa tersalurkan. Kami tangkap. Seolah-olah belum apa-apa ada stigma kekurang percayaan.
Nah, Oke. Kanjuruhan sendiri hasilnya kemarin kan sangat luar biasa. Oke, saya ke Mbak belum Bivit. pernah Komnas HAM ini ya istilahnya ya mempunyai reputasi yang kurang, selalu berhasil. Oke, Ketika kami Komnas HAM cukup ini paham tidak kalau berhasil, itu, tapi ya. yang kemarin diminta oleh masyarakat adalah level yang lebih tinggi agar penyelesaiannya dan juga transparansinya bisa lebih jelas. Saya ke Mbak Bivit. Mbak Bivit, bagaimana lalu ketika oke lah TGPF tidak jadi dibentuk, bagaimana kita mensupport agar Komnas HAM dan juga 6 lembaga lainnya bisa benar-benar mengungkap kasus ini secara transparan? Saya harus kembalikan dulu ya bahwa bagaimana presiden bereaksi terhadap suatu peristiwa itu memang harus kita baca secara politik dan hukum tata negara sebagai bagaimana cara dia, paradigma dia memandang apa yang terjadi pada Agustus yang lalu. Jadi ini bukan soal Komnas HAM bisa bergerak sendiri, bisa, tapi kami menginginkan ada dari presiden karena seperti sebenarnya Pak Anton juga alami waktu TGPF Munir, adanya otoritas dari tim gabungan pencari fakta yang memanggil orang-orang yang mungkin high level itu juga dibutuhkan. Ingat waktu Komnas HAM maupun TGPF di bawah Komnas HAM memanggil melakukan pencarian fakta dalam beberapa kasus. Misalnya saya sendiri pernah menjadi tim pencari faktanya Komnas HAM untuk kasus Novel Baswedan. Itu kalau yang diundang adalah petinggi-petinggi kepolisian ataupun aparat yang lainnya, penolakannya juga tinggi gitu. Jadi itu levelnya begitu. Sehingga makanya yang kami dorong sama-sama adalah harus di level yang atas. Jadi tidak hanya aparatur yang terkait, tapi juga masyarakat sipil. Jadi Mbak, kalau pertanyaannya apa yang bisa kita bantu, ya jangan ke situ dulu. Tetap desak dulu. Yang dibutuhkan karena butuh level yang lebih tinggi ya. Presiden. Bagaimana? Karena butuh level yang lebih tinggi ya, agar penyelidikan lebih kredibel. Bahkan dulu Komnas HAM pernah didemo sama tentara waktu manggil tentara, saya lupa kasusnya apa. Jadi serumit itu kalau hanya level komisi-komisi di bawah di dalam pemerintahan kita harus levelnya tinggi ditunjuk oleh presiden. Gitu. Oke, Mas Firdian, lalu jika memang situasinya seperti ini, apa yang akan teman-teman lakukan ke depannya? Apakah sama dengan Mbak Bivit untuk terus mendesak agar TGPF seharusnya tetap dibentuk? Usai jeda, kita masih akan kembali membahasnya. Tetap bersama kami di Kompas Petang. Eredivisie pekan ini, laga penuh gairah akan tersaji. Perolehan poin 3 di kota Velsten berkat gol Paul Gladon dan Aiko menjadi modal semangat bagi Fortuna Sittard kala berjumpa FC Utrecht. Dengan pemain baru mereka Davy van den Berg sebagai playmaker, mampukah FC Utrecht meraih kemenangan di kandang lawan? Eredivisie, Fortuna Sittard versus FC Utrecht. Minggu 21 September, pukul 12.45 tengah malam. Live di Kompas TV. Umpan lambung apa umpan terobosan yang terbaik? Ridho! Seger-seger, luwak white coffee. Luwak white coffee less sugar dulu. Wah. Luwak white coffee less sugar dibuat dengan susu rendah lemak, rendah gula, rendah kalori. Menangkan 5 tiket nonton langsung Piala Dunia. Kirim 5 bungkus kopi luwak apa saja. Foto dan upload ke sosial media tag Kopi Luwak Official. Buruan kirim, pemenang akan segera dipilih. Luwak white coffee, rendah gula, nyaman diminum. Yuk cobain CDA Fish and Chicken Nugget yang membuatku selalu ketagihan. Tasty combo, crispy, tasty. Mau. Kalian mau? Silahkan dicoba. CDA Fish and Chicken Nugget, lezatnya ayam, lembutnya ikan dalam satu gigitan. Ada promo spesial, beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan pouch, gratis toples serbaguna. Yuk koleksi toples sebanyak-banyaknya, ada 8 resep baru Chef Bilgos juga. Bisa masak spesial setiap hari. Beli kecap sedap kedelai hitam spesial dari Wings Food. Every mile is a collection of new discoveries. Suzuki Franks, marvelous at every mile. Tidak semua air itu aqua.
yang dipilih dari sumber air di gunung terlindungi, disaring bertahun-tahun oleh lapisan bebatuan, dan kaya akan mineral alami yang seimbang. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Sakit kepala? Minum Paramex. Andalan nih. Paramex cepat kerjanya, gak pakai lama. Cepat redakan sakit kepala, aman sesuai dosis anjuran untuk redakan nyeri. Sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimex. Menurut aku, kamu nyeri otot. Paramex nyeri otot aja. Cepat bantu redakan nyeri otot, sendi, pegal lidu. Nyeri otot. Paramex nyeri otot. Produksi Konimex. Saudara, tim gabungan pencari fakta nyatanya tidak jadi dibentuk oleh pemerintah. Dalam hal ini sudah disampaikan oleh Yusril Iza Mahendra yang mendapatkan pesan dari Presiden bahwa ini tidak jadi dibentuk. Kita masih akan membahasnya. Gimana Mas Firdian, jika memang diserahkan kepada 6 lembaga termasuk Komnas HAM untuk mengatasi dan juga mengusut tuntas kasus kerusuhan di Agustus lalu, apa yang akan dilakukan teman-teman? Gini Mbak, sebagai salah satu orang muda, tuntutan kami itu bukan tentang alatnya. Alat tim gabungan pencari fakta hanyalah alat. Kita pengen tuntutan goalsnya adalah keadilan dan juga pertanggungjawaban atas dalang dibalik pelanggaran HAM ini. Sekarang, saya usia 25 tahun Mbak. Sebutlah pelanggaran HAM pasca tahun 2000-an. Munir, KM50, Kanjuruhan, Novel Baswedan, kerusuhan Agustus kemarin, sampai sekarang saya nggak tahu siapa dalangnya Mbak. Kami nggak tahu siapa dalangnya. Sudah berapa banyak tim gabungan pencari fakta, kami nggak tahu sekarang siapa dalangnya, dan kami nggak tahu dalangnya udah di penjara yang mana, kami nggak tahu. Artinya kami nggak mau lagi itu terulang. Negara harusnya bersyukur. Kita ini belum sampai level kemarahan kayak di Nepal, kayak di Prancis. Dan kami hari ini menuntut dengan cara-cara yang formil. Kami pengen Presiden memberikan legitimasi hukum untuk mencari siapa dalang di balik kerusuhan dan juga keadilan untuk korban. Dan hukuman tentu saja untuk mereka-mereka yang terlibat, termasuk institusi yang terlibat. Oke. Dan kalau ini, ya jangan heran kalau kami marah lebih jauh, gitu aja. Oke, Pak Anton, pesannya jelas dari teman-teman mahasiswa bahwa yang ingin diharapkan adalah mencari siapa dalangnya dan menghukum. Karena di sini jangan sampai berhenti pada level oknum. Tapi kan memang dugaannya ada tanggung jawab struktural yang terjadi dalam kericuhan di Agustus lalu. Apakah dengan Komnas HAM cukup untuk mencari dalangnya? Kekuatan Komnas HAM dan lembaga-lembaga ini apakah cukup? Saya sangat-sangat setuju sekali dengan Mas Firdian. Bahkan kemarin saya waktu menyampaikan pun juga pesan saya itu tolong jangan hanya mencari aktor lapangan tetapi mencari dalangnya. Karena ini bukan balas dendam tetapi untuk mencari keadilan. Jadi saya salut ke Mas Firdian. Nah, sekarang masalahnya apakah cukup? Saya kira tadi ini hanya leading sector saja. Nah, seandainya ada rekan-rekan dari anak muda, mahasiswa, bahkan kalau perlu tim cyber nasional harus masuk. Karena untuk mengungkap dalang ini banyak berhubungan dengan masalah IT. Masuk di tim ad hoc, leading sektornya adalah Komnas HAM. Tolong rekrut, sehingga aspirasi ini ketika ini direkrut, mereka-mereka ini kan bisa membuat laporan. Nah, apabila laporannya itu hasil penyelidikannya itu nanti tidak ditanggapi atau tidak disajikan, ini kan akan menjadi sebuah temuan. Jadi untuk ini mungkin hanya beda nama saja, tetapi tetap fungsi dan ketajamannya tidak akan berkurang dengan bergabung di tim ad hoc Komnas HAM, karena memang itu ya diatur oleh undang-undang gitu kan. Itu saja yang penting. Tujuannya itu bagaimana? Nah, tujuannya tadi yang utama adalah untuk mencari keadilan dan mengungkap dalangnya siapa. Mbak Bivit, betul. Anda setuju? Ad hoc ini bisa dihususkan ke sana nanti, gitu kan. Tapi leading sector, sehingga nanti anggarannya segala macam bisa ditampung di sana. Nanti waktu saya habis nih Pak. Silakan Mbak Bivit.
Baik, Anda terima kasih. sepakat Tadi kalau saya juga cukup jadi dengan pendek sekali. ya. Ya, jadi yang juga harus dipahami, tim pencari fakta ini kan bukan hanya mencari fakta, tapi dia juga harus bisa menindaklanjuti. Jadi misalnya dari 6 komisi yang disebut-sebut itu, yang punya kewenangan melakukan penyidikan pro justisia itu hanya Komnas HAM, berdasarkan Undang-Undang 26 2000. Tapi Komnas HAM juga untuk melakukan penyidikan pro justisia harus melalui pleno dulu dan lain sebagainya. Contoh kasus Munir itu akhirnya bisa jalan dan sampai sekarang belum juga, makanya kami lagi menuntut Komnas HAM, belum juga ditindaklanjuti setelah lebih dari 1 tahun. Contohnya itu. Nah, jadi berlarut-larutnya itu potensinya luar biasa besar karena 6 lembaga itu memang bukan penyidik misalnya di kepolisian, juga tidak ada kejaksaan, tidak ada TNI misalnya. Akan banyak sekali kesulitan sehingga yang terjadi nanti jangan-jangan adalah kerja yang tidak efektif, bahkan berlarut-larut, lama, dan artinya kawan-kawan muda seperti Firdian lagi-lagi tidak akan mendapatkan jawaban tentang apa yang terjadi pada Agustus lalu, sementara sudah ada kawan-kawan lain yang ditahan sekarang dan sedang diplot untuk menjadi pelaku dari hal-hal yang sebenarnya secara fakta belum pernah terungkap. Jadi ini logika kita lagi dibalik-balik nih. Faktanya belum ketemu, tapi ada 600-an orang yang masih ditahan, 3 orang yang hilang, dan satu kelompok itu dijadikan kambing hitam, Del Pedro dan kawan-kawan. Padahal itu tadi, faktanya apa kita belum tahu. Nah ini yang saya kira harus kita luruskan betul. Jangan sampai ada tim yang 6 komisi itu, tapi juga mungkin sampai 2 tahun lagi tidak akan selesai, tidak ada yang bisa dipanggil, dan tidak pernah ada fakta yang bisa terungkap. Pak Anton ingin menanggapi, silakan. Ya, untuk tim ad hoc itu sendiri kan nanti ada TO, target operasional, dan juga time limitnya. Jadi khususkan saja ini untuk mencari dalang sebagaimana kesepakatan rekan-rekan semuanya. Yang lain mungkin mencari yang hal-hal lain karena tim-tim itu sendiri seperti kita ada tim pencari barang bukti, tim pencari A, B, C. Nah, khusus untuk menampung aspirasi masyarakat ini ya khususkan untuk mencari dalang dengan time limit yang jelas sehingga nanti tidak berlarut-larut. Time limitnya berapa sih Pak? Idealnya berapa sih kalau oke lah kita serahkan ke lembaga dan Komnas HAM. Time limitnya berapa lama bisa diselesaikan menurut Anda? Itu sesuai dengan kesepakatan karena tadi itu harus pro justitia gitu kan. Dan yang sudah ada pro justitia ini ya salah satunya dalam pelanggaran HAM tadi sudah disebutkan adalah Komnas HAM. Tinggal dipertajam saja. Seandainya ada kita di dalamnya, ya rekan-rekan kita semua, para penggiat kemanusiaan dan masyarakat yang tokoh-tokoh itu kan bisa tahu, oh begini. Nanti kalau ada kesulitan juga begini. Sehingga nanti tim ini pun juga tim yang tidak ada dusta di antara kita gitu. Ketika kita pun juga sudah berbaur di dalamnya gitu. Oke, kami tangkap. Mas Firdian, apa sebenarnya kalau dari teman-teman sendiri yang dibaca terkait dengan pembatalan TGPF ini? Singkat saja. Ya, balik lagi Mbak ke statement saya saat di awal tadi. Dalam sejarah dunia, seringkali pelanggar HAM akan melindungi pelanggar HAM yang lain. Jadi kalau misalnya hari ini negara tidak mau disebut sebagai pelanggar HAM di era terbaru ini, ya stop tutupi berbagai pelanggar HAM berat Agustus kemarin. 10 korban terlalu banyak, 1 orang meninggal pun sudah terlalu banyak. Itu aja Mbak. Baik, Mbak Bivit, apa yang akan Anda lakukan jika memang kalau tadi Pak Anton menyebut harus dipasang, harus diberikan time limit. Jika transparansi time limitnya ini melewati batas tertentu dari teman-teman, apa yang akan dilakukan? Saya kira ini sebenarnya balik kepada Presiden ya, terutama ya. Karena kalau dari kita semua sih menuntut, sampai sekarang pun masih menuntut selama TGPF itu tidak ada, hanya komisi-komisi itu menurut kami sama sekali tidak akan efektif. Jadi dikembalikan pada Presiden, kita pertanyakan, berarti Presiden menganggap peristiwa Agustus itu biasa-biasa saja, makanya tidak terlalu istimewa sampai dengan dibentuk TGPF. Dan yang kedua, pertanyaan yang bisa diberikan adalah, apa sih memangnya yang mau ditutupi sampai tidak mau ada high level tim seperti itu yang dibuat oleh Presiden? Ke situ Mbak, pertanyaan besar yang kita semua harus ajukan. Siapa yang ingin dilindungi dengan tidak adanya TGPF?
Oke, terakhir Pak Anton, apa yang bisa Anda sampaikan ketika memang nanti ternyata cita-cita Anda juga kan untuk mengungkap siapa dalangnya. Jika nanti juga tidak terungkap, apa yang akan bisa dilakukan? Ya, setelah limit time-nya sudah kita tentukan dan disepakati bersama, kemudian dalangnya nanti tidak terungkap juga. Nah, itu baru bisa mendesak dengan keras untuk dibuat TGVF. Buang waktu dong kita. Di mana sebetulnya ya tim TGVF itu sendiri sebetulnya siapa sih sekarang yang mau jadi tim TGVF? Nah, mungkin A, B, C, D gitu kan. Nah, ini untuk sementara kan bisa di tim ad hoc gitu kan. Nah, artinya kalau di tim ad hoc ini mereka tidak menemukan, nanti bagaimana di TGVF yang sebetulnya nanti ya personnya hanya itu juga gitu kan. Jadi sebetulnya untuk menampung TGVF sementara ini simpan saja atau tampung saja di dalam tim ad hoc yaitu aktivis penggiat kemanusiaan dan masyarakat kan sama-sama saja, hanya sekarang leading sektornya Komnas HAM dan ini memang sesuai dengan aturan yang berlaku gitu. Baik, terima hanya kasih. Saja lah istilahnya. Terima kasih Irjen Purnawirawan Anton Carlian dan juga Mbak Bivitri Susanti serta Mas Firdian Aurelio sudah berbagi perspektif di Kompas Petang hari ini. Selamat sore. Selamat sore, Mbak Sinti.